Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Bapak Guru? Baik. Nah, Ibu kepala sekolah yang saya hormati, Ibu Bapak Guru yang saya hormati pula. Pada kesempatan ini saya akan melakukan pengimpasan pembelajaran mendalam. Pada kesempatan ini sebelum kita mulai, untuk lebih barokahnya marilah kita sama-sama berdoa supaya apa yang kita lakukan pagi ini ada manfaatnya bagi kita semua untuk memajukan pembelajaran di sekolah kita. Berdoa mulai. Selesai. Ibu Bapak Guru yang hebat, sekarang kita akan membahas mengenai pembelajaran mendalam. Pada pembelajaran mendalam ini kita akan membahas 7 modul ya yang ada pada pembelajaran mendalam. Namun pada kesempatan ini mungkin ada berapa modul yang akan bahas, kita bersama-sama bahas, yaitu modul pertama tentang pola pikir bertumbuh. Apakah di antara Ibu Bapak Guru ada yang sudah tahu apa itu pola pikir? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu Bapak Ibu? Apakah ada yang pernah mendengar apa itu pola pikir? Kita dapat apa? Kesulitan atau apa? Atau permasalahan. Misalnya kita sedang mendapatkan permasalahan, pasti kita pikir ya, apa solusi dari permasalahan tersebut? Bagaimana cara mengatasinya? Seperti itu ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu guru yang hebat, pola pikir di sini ada 2 jenisnya. Pertama ada namanya pola pikir tetap atau bisa disingkat dengan PPT. Dan ada juga pola pikir bertumbuh yang disingkat dengan PPB. Nah, pola pikir tetap PS pola pikir bertumbuh. Di sini ada yang pertama ini kali. Nah, yang artinya di sini adalah tantangan. Apabila seorang diberi tantangan, maka orang yang punya pola pikir tetap dia akan menghindar ya. Kalau dia diberi tantangan. Sedangkan orang yang punya pola pikir bertumbuh, dia akan menerima. Dia akan menerima. Setelah itu yang kedua obstan, yang artinya hambatan. Di mana seorang yang punya pola pikir tetap, dia akan menyerah, langsung dia menyerah kalau dia mendapat hambatan. Sedangkan untuk seorang yang punya pola pikir bertumbuh, maka akan bertahan. Dia akan mencari solusinya. Bagaimana caranya akan mengatasi. Yang ketiga, effort atau artinya usaha. Orang yang punya pola pikir tetap, dia akan mengatakan usaha itu akan mubazir. Sedangkan orang yang mempunyai pola pikir bertumbuh itu sebagai peluang baginya. Selanjutnya kritik. Kalau seorang yang punya pola pikir tetap, dia dikritik itu merupakan serangan baginya ya. Padahal kalau orang yang punya pola pikir bertumbuh itu sebagai informasi untuk memperbaiki dirinya. Kalau ada kritikan, benar nggak? Benar. Nah, selanjutnya sukses on her, artinya orang lain yang sukses.
jika orang lain yang sukses, orang yang punya pola pikir tetap itu merasakan ancaman ya. Dia akan merasa ancaman, orang itu lebih sukses daripada saya. Misalnya, dia berpikiran seperti itu. Sedangkan orang yang punya pola pikir bertumbuh itu sebagai inspirasinya supaya dia lebih baik lagi atau harus sama dengan orang tersebut. Dan modul yang kedua yaitu tentang pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam itu bukan kurikulum baru ya Ibu Bapak Guru, tetapi ini adalah sebuah pendekatan di mana pembelajaran mendalam ini merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa dan olahraga secara holistik atau keseluruhan dan terpadu. Selanjutnya, nah ada empat kerja PM, rangka kerja PM. Yang pertama itu dimensi profil lulusan. Yang kedua, prinsip pembelajaran. Yang ketiga, pengalaman belajar. Dan yang terakhir, tentang rangka pembelajaran. Nah, rangka kerja PM ini punya rumus Bapak Ibu. Rumusnya adalah 8, 3, dan 4. Apa itu 8? Dimensi profil pelajar Pancasila itu ada 8. Prinsip pembelajaran itu ada 3. Rangka pembelajaran itu ada 3. Dan yang terakhir, nah, rangka pembelajaran itu ada 4. Dan selanjutnya yang 8, profil lulusan. Di sini ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dimensi profil yang kedua tentang kewargaan. Yang ketiga, penalaran kritis, kreatif, kolaborasi, kesehatan dan komunikasi. Seperti itu ya. Ada 8 dimensi profil lulusan. Setelah itu, prinsip pembelajaran mendalam. Di sini ada 3 prinsip pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Biasanya disingkat dengan 3M. Di mana pada berkesadaran di sini kenyamanan peserta didik dalam belajar di dalam kelas ya. Gimana cara kita supaya peserta didik di dalam kelas nyaman, dan keterlibatan peserta didik juga harus aktif di dalam kelas. Yang kedua, bermakna. Di mana pembelajaran itu dikatakan bermakna? Oh no. Ketika belajar atau 3M, yaitu pengalaman belajar dilakukan secara bertahap untuk mencapai level PM. Dan memahami ini pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, pengetahuan nilai dan karakter. Nah, untuk mengaplikasikan di sini pendalaman pengetahuan ya, dan untuk merefleksi regulasi diri. Di sini untuk refleksi harus kita lakukan
sosial, pengetahuan aplikatif, pengetahuan nilai dan karakter. Karakteristiknya adalah menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya. Misalnya kemarin belajar matematika tentang penjumlahan, misalnya bisa diaplikasikan dengan anak itu belanja, misalnya uangnya dia beli jajan 2.000, terus uangnya 5.000, berapa sisa uangnya, seperti itu. Menstimulasi proses berpikir peserta didik, menghubungkan dengan konteks nyata dan atau kehidupan sehari-harinya, seperti mengukur mengukur panjang meja menggunakan penggaris. Mengaplikasikan pengalaman belajar mengaplikasikan di sini memperluas atau mengembangkan pemahaman terhadap konsep dengan menghubungkan ke situasi baru, pengalaman lain atau bidang ilmu yang berbeda. Karakteristiknya menghubungkan konsep baru dengan pengetahuan sebelumnya, menerapkan pengetahuan ke dalam situasi nyata atau bidang lain, mengembangkan pemahaman dengan eksplorasi lebih lanjut, berpikir kritis dan mencari solusi inovatif berdasarkan pengetahuan yang ada. Merefleksi, pengalaman belajar merefleksi. Individu mampu pengendalian pikiran, emosi, dan perilaku dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pendidikan, regulasi dari sangat penting bagi peserta didik untuk mengelola proses belajar mereka secara efektif. Karakteristiknya adalah memotivasi diri sendiri untuk terus belajar. Bagaimana cara belajar? Refleksi terhadap pencapaian tujuan pembelajaran yang evaluasi diri. Contohnya, menyampaikan motivasi belajar sesuai pengalaman yang diperoleh. Lanjut. Kerangka pembelajaran mendalam. Di sini ada praktik pedagogis, terus lingkungan kemitraan pembelajaran, yang ketiga lingkungan pembelajaran, dan yang terakhir adalah pemanfaatan digital. Di mana praktik pedagogis di sini adalah strategi mengajar yang dipilih guru untuk mencapai tujuan belajar dalam mencapai dimensi profil lulusan. Kemitraan pembelajaran di sini adalah pembelajaran membentuk hubungan yang dinamis antara guru, peserta didik, orang tua, komunitas, dan mitra profesional. Nah, guru dan siswa ini harus saling berhubungan ya, saling interaksi satu sama lain. Terus yang lingkungan pembelajaran menekankan integrasi antara ruang fisik, ruang virtual, dan upaya belajar untuk mendukung pembelajaran mendalam. Nah, ruang ini juga antara ruang fisik ini juga sangat perlu ya bagi siswa kita. Selanjutnya pemanfaatan digital. Pemanfaatan teknologi digital juga peranan penting sebagai katalisator untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif. Nah, dengan adanya pembelajaran interaktif, siswa kita menjadi senang dalam mengikuti pembelajaran. Nah, kerangka pembelajaran mendalam, praktik pedagogis. Contoh praktik pedagogis, penggunaan model pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah inquiry, berbasis permainan, pendekatan berbasis pembelajaran berbasis kolaboratif.
Maka pembelajaran mendalam kemitraan, contohnya kerjasama pendidik dengan murid dalam perancangan pembelajaran, proses asesmen, kerjasama pendidik dengan rekan sejawat dalam berbagi praktik baik, perencanaan, refleksi, dan evaluasi. Contoh lingkungan pembelajaran, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, memotivasi murid untuk berekspresi dan berkolaborasi. Pemanfaatan digital di sini memanfaatkan aplikasi atau media digital dalam pembelajaran. Nah, kita sering menggunakan LCD atau apa ya untuk menayangkan materi yang ada. Penggunaan kecerdasan pemahaman digital, penggunaan kecerdasan artifisial sebagai alat dukung pembelajaran. Ada 4 komponen minimum rancangan pembelajaran. 1 pada RPP ini ya Bapak Ibu, mengidentifikasi kesiapan murid, memahami karakteristik materi pembelajaran, menentukan dimensi profil rujukan. Yang ada pada prinsip pembelajaran mendalam itu dimasukkan dalam identifikasi ya. Terus yang kedua, desain pembelajaran, menentukan tujuan pembelajaran. Di situ kita cantumkan tujuan pembelajaran pada desain pembelajaran. Yang B, menentukan kerangka pembelajaran, praktik pedagogis, kemitraan, itu juga dimasukkan ke dalam RPP ya. Yang ketiga, pengalaman belajar. Di situ merancang pembelajaran dengan prinsip BBM. Apa prinsip BBM yang tadi Bapak Ibu? Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Terus mendeskripsikan pengalaman belajar. Masih ingat pengalaman belajar yang tadi yang 3M itu? Memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi. Yang terakhir adalah asesmen. Asesmen pada awal pembelajaran. Asesmen ini ada 2, asesmen formatif dan sumatif. Asesmen pada awal pembelajaran, asesmen pada proses pembelajaran, dan asesmen pada akhir pembelajaran. Di mana asesmen formatif ini ada 2 ya, di awal dan ketika proses. Nah, prinsip asesmen yaitu berkeadilan, edukatif, dan objektif. Di mana berkeadilan di sini adalah pendidik melakukan penilaian yang tidak bias oleh latar belakang, identitas, atau kebutuhan khusus peserta didik. Terus edukatif, penilaian yang hasilnya digunakan sebagai umpan balik bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua untuk meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar. Objektif, penilaian yang didasarkan pada informasi faktual atas pencapaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik. Nah, di sini asesmen pada pembelajaran mendalam. Ada namanya penilaian formatif dan penilaian sumatif. Pada penilaian formatif di sini ada 2 ya Bapak Ibu. Yang pertama asesmen as learning, dan yang kedua asesmen for learning. Nah, untuk asesmen as learning di sini untuk refleksi diri murid dan refleksi proses pembelajaran. Contohnya jurnal. Jurnal kan sering kita buat. Dan asesmen checklist itu juga ya, kemajuan belajar dan lainnya. Untuk asesmen for learning di sini contohnya peta konsep, umpan balik, formatif, terus observasi, dan lainnya. Penilaian sumatif. Penilaian sumatif ini untuk mengukur
bisa tes tulis, laporan penilaian proyek, portofolio dan lainnya. Atau modul ajar untuk pembelajaran mendalam atau deep learning. Untuk identifikasi seperti tadi ada nama sekolah di sana ya, identitasnya. Terus pada identifikasinya juga di situ ada dimensi profil lulusan. Nah, ibu bapak guru bisa pilih nanti yang mana yang cocok untuk materi tersebut, apakah keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pilih ya, bisa 2 atau 3 sebagai profil lulusannya. Terus untuk desain pembelajaran, ada desain pembelajaran di sini terdiri dari capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran pada fase apa itu ditulis juga di sana ya. Lintas disiplin ilmu, tujuan pembelajaran, terus topik pembelajaran, praktik pedagogis yang ada pada kerangka pembelajaran tadi juga ditulis pada SPP. Kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran dan pemanfaatan digital. Nah, mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Sekarang saya akan memberikan tes ya atau LK untuk pembelajaran pola pikir bertumbuh. Saya akan bagikan LK-nya. Tolong di video. Kejadian di kelas atau di sekolah kita ya, apa saja kejadiannya, terus PPT kan tadi pola pikir tetap. Misalnya anak-anak biasanya disuruh yang punya bendera, tapi dia tidak mau kan? Bagaimana cara kita berpikir tetap? Bapak Guru untuk menutup kegiatan tentang pengimbasan pembelajaran mendalam ini, mari kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.